kata-kata belum terbayangkan, coba kita gambar. Ya, ini kan masih dalam kata-kata, jadi butuh gambaran. Jadi misalnya ini ada titik A, ya, karena matematika itu kan abstrak ya. Ada misalnya titik A di sini, terus di sini ada titik P, ya. Jadi ketika P-nya kita transformasikan atau kita pindahin gitu ya, mau kita pindahkan entah kemana gitu, dia akan menghasilkan titik di sini, di mana titik Q ini adalah titik tengah ruas garis A, P, A dan P. Oke ya, ya titiknya di sini. Nah, jadi kira-kira seperti itu gambarannya. Ya, titik tengah berarti di sini harus ada tanda seperti ini. Ya, jadi ketika P-nya ini kita transformasikan, dia akan berpindah ke sini, ke titik Q, di mana titik Q-nya itu adalah titik tengah ruas garis AP. Jadi ini ilustrasi dari definisi yang diberikan. Oke, sekarang kita disuruh untuk menyelidiki apakah transformasi ini, transformasi dengan definisi yang diberikan itu adalah suatu apakah padanan T itu merupakan suatu transformasi? Ya, ini padanan berarti belum tentu transformasi ya. Tidak bijektif gitu. Ya, tentunya kalau kita mau membuktikan, menyelidiki, karena kita sini menyelidiki ya. Kalau kita mau menyelidiki T yang diberikan adalah transformasi, tentunya kita harus menunjukkan bahwa dari definisi ini dia bersifat bijektif. Ya, intinya di situ harus bersifat bijektif karena dari definisi transformasi juga adalah fungsi yang bijektif. Ya. Ini PPT share screen-nya kok nggak jalan ya? Sebentar. Ini ya, definisinya kan dia memang yang bijektif, fungsi yang bijektif. Oke, jadi kalau untuk menyelidikinya kita harus menunjukkan bahwa definisi yang diberikan adalah bersifat bijektif dan tidak lain dia harus bersifat surjektif dan bersifat injektif. Ya, jadi dua sifat itu harus dipenuhi. Dia harus bersifat bijektif dan harus bersifat injektif. Sekarang coba kita lihat yang surjektif. Oke, gampangnya ya di sini kan ada dua, ada yang surjektif, ada yang injektif. Nah, gampangnya surjektif itu lebih ke apa ya? Tend to codomain ya, lebih cenderung ke codomain, nah gitu ya. Lebih cenderung ke codomain. Jadi kita melihat yang codomainnya. Dan yang injektifnya itu lebih cenderung ke domain. Oke, nanti kita lihat lebih dalamnya ada 4 contoh, ada 4 latihan. Ada 4 contoh gitu ya. Jadi ini pertama kali kita lihat yang surjektif. Kita lihatnya dari yang codomain. Oke. Fungsi yang surjektif berarti codomainnya harus anggota yang ada di codomain harus memiliki pasangan semuanya. Seperti tadi. Seperti tadi ini. Anggota yang ada di codomain ini harus memiliki pasangan. B1, B2 itu harus punya pasangan. Ya. Itu dikatakan dia surjektif, harus memiliki pasangan. Jadi itu dulu kita tunjukkan. Oke. Jadi untuk menyelidiki ini cukuplah dipertanyakan apakah setiap titik yang ada di codomain, ya, setiap titik yang ada di codomain memiliki prapeta dari bidang yang ada di domain. Oke. Jadi kita ilustrasikan
ilustrasikan seperti ini. Uh, ini titik A yang diberikan. Jadi ada suatu titik yang diberikan, titik tetap itu titik A. Terus kita bisa memilih titik lain selain titik A. Kalau di definisinya dikasih titik P, kalau di sini dikasih titik X, bebas ya. Penting titik X itu bukan titik A. Ya. Jadi kita harus menunjukkan apakah ada titik titik yang di tengah-tengah titik A dan titik X. Gitu. Jadi intinya di situ. Apakah selalu ada? Ya, apakah selalu ada uh, titik tengah dari titik A dan titik X? Nah, berdasarkan intuisi, kalau misalnya titik A-nya tidak sama dengan titik X, dua titik yang berbeda pasti ada titik tengah dari dua titik tersebut, di antara kedua titik tersebut. Yaitu intuisi ya. Tapi di sini kita harus membuktikannya dengan matematis. Kita nggak bisa mengatakan karena titik A dan titik X itu berbeda, maka titik A dan titik X memiliki titik tengah. Itu masih kurang kuat. Itu pembuktian fisika, ya. Karena pembuktian fisika, pembuktian yang berdasarkan eksperimen. Ya. Nah, menurut ketentuan jika Y sama dengan A, maka TY sama dengan Y atau TA sama dengan A. Prapetanya adalah dirinya sendiri. Nah, jika Y-nya nggak sama dengan A, ini salah tulis atau gimana ya? Ini X atau Y? Y-nya tidak sama dengan A, maka ada suatu titik tunggal, ya, sehingga X-nya itu berada pada garis AY sehingga AY sama dengan X. Ya. Karena dia itu bidang Euclides. Nah, ini berdasar ini ya. Argumen ini harus dibuat. Ya, tanpa argumen ini kita nggak bisa mengatakan bahwa ada suatu titik tunggal ya antara A dan X-nya. Ada suatu titik tunggal yaitu titik Y. Dengan demikian Y adalah titik tunggal tersebut, titik tengah A dan Y yang merupakan satu-satunya titik tengah. Ya, jadi Y sama dengan TX. Hal ini mengimplikasikan bahwa Y merupakan parapeta dari Y. X merupakan parapeta dari Y. Coba dicermati. What does it mean? Apa artinya? Wait. Ini ada kesalahan, tah? Mungkin gini ya. Jika X tidak sama dengan A, maka ada suatu titik tunggal Y, gitu kan, dengan Y-nya anggota AX, ruas garis AX. Oke ya, mungkin ada salah penulisan atau gimana. Gitu ya. Sehingga Y-nya merupakan titik tengah, sehingga AY sama dengan YX. Nah, kalau ini berlaku, berarti kan Y-nya itu merupakan titik tengah dari A dan X. Gitu ya. Itu imbas dari si bidang Euclids-nya. Nah, dengan demikian Y-nya merupakan titik tengah. Oleh sebab itu, berdasarkan definisi yang kedua, kalau dia merupakan titik tengah dan ini merupakan definisinya, maka TX sama dengan Y atau yang kedua itu TP sama dengan Q. Ya, TX sama dengan Y. Oke, hal ini mengimplikasikan bahwa X merupakan prapeta dari Y atau Y merupakan peta dari X. Jadi akan selalu ada titik Y untuk setiap pengambilan titik X. Ya, akan selalu ada titik Y untuk setiap pengambilan titik X. Itu boleh kata-kata itu boleh ditambahin argumennya di bawah. Oke ya, mungkin ini masih agak membingungkan, tapi coba pelan-pelan dicermati.
Oke. Dan yang kedua coba kita lihat yang injektifnya. Jadi tadi karena untuk setiap pengambilan titik X akan selalu ada petanya, maka T merupakan padanan yang surjektif. Ya. Sekarang kita lihat yang injektifnya. Injektifnya kita lihat ke yang domain. Ya. Karena apa? Karena seperti tadi kalau misalnya di sininya, coba ya, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya di sini A1 dan A2 itu berbeda. A1 tidak sama dengan A2. Ya, ambil dua titik A1 dan A2 berbeda. Nah, kalau berdasarkan gambar dari ini, bijektif, jelas TA1 adalah B1 dan TA2 adalah B2. Dengan B1 dan B2 ini terlihat pada gambar adalah dua titik yang berbeda. Nah, dengan kata lain, TA1 tidak sama dengan TA2. Ya, TA1 tidak sama dengan TA2. Nah, dari fakta itu, dari fakta itulah makanya kita milih uh, untuk membuktikan si injektifnya kita ambil dari yang domain. Gitu ya. Kita harus buktikan ketika dua titiknya berbeda, petanya harus berbeda. Nggak boleh sama. Kalau sama berarti kan A1 petanya, sorry ini kenapa nggak jalan ya? Wait. Sebentar ya, ini diganti dulu. Jalan dia. Oke, jalan ya. Oke, jadi kalau misalnya A1 petanya B1, A2 petanya B1 juga. Nah, ini kan bukan ini betul ini fungsi tapi bukan yang bijektif. Jadi kita harus menunjukkan bahwa ketika A1 tidak sama dengan A2, maka petanya juga nggak sama. Ya, ya dari berdasarkan ide itu kita membuktikan si injektifnya. Makanya untuk injektifnya lebih tend to domain. Lebih cenderung ke domain ya. Oke, sekarang coba kita lihat cara membuktikannya, menunjukkannya. Ya, untuk menyelidiki ini, ambillah dua titik berbeda. Ambillah dua titik berbeda, ini harus tambahi kata-katanya pada daerah domain. Jadi kalau kalian udah ada yang ngeprint ini, itu boleh kalian tambahkan ya. Dua titik berbeda pada domain, pada daerah definisi, ya, pada daerah asal. Oke, dua titik berbedanya adalah titik P dan titik Q yang berbeda. Yang berbeda juga dari A. Ya, titik P dan titik Q yang berbeda dan berbeda juga dari A. Nah, karena berbeda ya, dan di sini juga syaratnya tidak segaris. Ya. PQA-nya tidak segaris. Yang segaris gimana? Coba kita lihat dulu ini, yang tidak segaris. Nah, kita akan menyelidiki kedudukan TP dan TQ. Kita akan menyelidiki kedudukan TP-nya ini dan TQ-nya ini. Ya, karena
karena P dan Q-nya berbeda, kita harus menunjukkan bahwa TP tidak sama dengan TQ. Kita harus menunjukkan itu. Oke. Oke. Dan yang berikutnya, untuk menunjukkan itu biasanya kita menggunakan pembuktian yang kontradiksi. Yang kontradiksinya berarti kita andaikan atau kita misalkan TP-nya sama dengan TQ. Ya. Tadi kan kita mau menunjukkan bahwa ini tidak sama dengan TP tidak sama dengan TQ. Nah, untuk membuktikannya kita menggunakan pembuktian kontradiktif ya. Yang tadinya tidak sama dengan kita kita putar balikan fakta bahwa TP sama dengan TQ. Nah, dari situ nanti kita lihat hasilnya. Hasilnya gimana? Hasilnya setuju atau nggak setuju gitu. Ya. Nah, perhatikan oleh karena TP anggota ruas garis AP, TP itu kan kita misalkan di gambar ini, kalau kita lihat di gambar, ini ada titik A di puncaknya, ada titik P di bawah, titik Q di sini, ya. S adalah peta dari P, S dan R adalah peta dari Q. Di mana R adalah titik tengah AK dan S adalah titik tengah AP, warna merah ya. Nah, oleh karena TP itu S, oleh karena S itu anggota dari AP, betul ya, warna merah, karena S itu anggota dari AP, dan R, TQ, dan R adalah anggota dari ruas garis aki, ya, maka dalam hal ini AP, ruas garis AP dan ruas garis aki itu memiliki dua titik sekutu. Titik sekutunya adalah yang titik pertama, titik A. Dan titik sekutu kedua adalah titik S dan R. Karena tadi diandaikan TP-nya sama dengan TQ. Maka kan di sini berarti S sama dengan R. Ya, berarti betul gitu ya. Jadi bisa kalian tambahin TP-nya sama dengan S, TQ-nya sama dengan R, jadi S sama dengan R gitu. Jadi kalau misalnya mereka memiliki dua titik sekutu, berarti AP dan AK-nya itu berimpit. Ya. Ruas garis AP yang ini dan ruas garis AK yang ini, mereka itu berimpit karena memiliki dua titik perpotongan. Kalau ruas berdasarkan apa ya? Itu teorema atau aksioma. Kalau dua titik berimpit ya dalam garis lurus, maka kedua garis tersebut identik ya, atau kedua garis tersebut satu gitu, sama, persamaannya sama gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena mereka sama berarti Q berada pada AP atau P berada pada AK. Ya, karena mereka segaris, maka bentuknya kira-kira di sini. Di sini A-nya ini ya. Di sini mungkin P-nya karena TP dan sama dengan TQ, maka titik tengahnya sama, ya. Di sini titik tengahnya istilahnya di sini, ibaratnya di situ, ya. Maka di sini P dan di sini juga Q. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam geometrisnya gini, maka titik ujung ini ya titik P sekaligus titik Q, gitu ya. Dari gambar ini juga kita lihat, berarti mereka itu sama. P sama dengan Q. Padahal dari yang kita buat di atas bahwa P itu nggak sama dengan Q. Nah, oleh sebab itu, ya, perhatikan, ini mengimplikasikan bahwa Q sama dengan Q anggota dari AP. Nah, ini berlawanan atau bertentangan dengan informasi bahwa APQ tidak segaris. Jadi pengandaiannya itu sama dengan, itu salah. Haruslah tidak sama dengan. Nah, kalau udah terbukti tidak sama dengan, kalau udah bisa kita tunjukkan tidak sama dengan, berarti injektif. Itu salah satunya ya. Salah satunya tadi kalau misalnya yang tidak segaris. Dan kalau yang kedua,
Dari sini kita dapatkan bahwa P-nya sama dengan Q. Ya. P-nya sama dengan Q. Padahal dari yang diketahui, yang kita buat P-nya nggak sama dengan Q. Nah, karena itu ini berlawanan atau bertentangan dengan informasi bahwa P tidak sama dengan Q. Ya. Ini jawaban kedua. Kalau misalnya kita mau menggunakan yang tidak sama dengan. Kita ketemunya yang sama dengan, padahal yang diketahui tidak sama dengan. Oleh sebab itu, pengandaiannya salah. Haruslah TP tidak sama dengan TQ. Nah, berarti injektif. Gitu ya. Dua titik yang berbeda, petanya pun harus berbeda. P tidak sama dengan Q, maka TP tidak sama dengan TQ. Nah, hal ini dapat ditunjukkan, maka transformasi tersebut merupakan transformasi yang injektif. Padanan yang injektif, sorry. Ya, karena memenuhi dua syarat bijektif, yaitu surjektif dan injektif, oleh sebab itu T merupakan suatu transformasi. Dah, itu ya. Ini mungkin masih agak ada yang belum dimengerti. Nanti coba dipahami lagi, ya ditonton lagi kalau misalnya kalian udah record. Oke, sebelum kita lanjut ke nomor 2, ada yang mau kalian tanyakan? Sekali lagi ya, kalau kita mau menunjukkan surjektif, kita langsung aja melihat ke yang kodomain, dan untuk yang injektif, kita langsung ingat ke yang domain, dan pembuktiannya menggunakan pembuktian yang kontradiktif, kontradiksi. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut ya, nomor 2. Oke. Nomor 2, T adalah suatu padanan yang memetakan setiap titik P ke titik Q. Setiap titik P anggota bidang V ke titik Q. Ya. Jadi T-nya bentuknya gini ya. T kalau misalnya fungsi kan gini ya. Sorry. Titik 2, terus P panahnya ke Q. Itu kan. T titik 2, P panah ke Q. Gitu. Jadi transformasi yang memetakan titik P ke titik Q. Jadi bentuk titik P-nya seperti apapun harus mengikuti bentuk ini. Contoh ya, contoh gini. Mana? Kok nggak ada ya? Nah, kok nggak ada sih? Oke, coba kita lihat. Oke, contoh gini. Titik P-nya adalah X, Y. Kalau misalnya titik P-nya itu seperti ini. 4X, 5Y. Ya. Maka nanti titik Q-nya akan menjadi, ya, maka titik Q-nya akan menjadi 2 kali 4X, ya, 3 kali 5Y. Nah, ini akan menjadi 2 kali 4X berarti 8X, ya, 15Y. Nah, gitu. Berdasarkan definisi yang dikasih ya. Definisinya kan ketika P-nya bentuknya X, Y, hasilnya, bayangannya atau petanya adalah 2X, 3Y. Berarti 2 kali X-nya, 2 kali ordinatnya, dan 3 kali
2 kali absisnya, 3 kali ordinatnya. Ya, ketika absisnya itu 4x, maka 2 kali absis. 2 kali x, ya, 2 kali 4x. Dan ketika ordinatnya 5y, maka ya 3 kali 5y petanya. 15y. Nah, ya, perluasannya gitu ya. Jadi nggak melulu P-nya itu adalah X, Y. Kita jangan stuck di situ. Oke. Nah, kita disuruh untuk menyelidiki apakah T itu merupakan suatu transformasi. Sama aja. Penting kita harus menunjukkan bahwa T yang diberikan, fungsi yang diberikan ini, TP sama dengan Q. Kalau kita tuliskan juga sama aja. Kalau kita tulis ya, gimana? Kalau kita tuliskan jadi gini ya, TP sama dengan Q. Nah, gitu ya. Atau kalau di GeoGebra Y sama Fx sama dengan Y. Nah, gitu ya. Fungsi. Jadi TP sama dengan Q. Apakah nanti ini merupakan fungsi yang bijektif? Nah, kalau dia bijektif, maka harus kita tunjukkan dia itu surjektif dan injektif. Ya, kita harus tunjukin bahwa T itu adalah surjektif dan injektif. Oke. Oke, pertama kita lihat yang surjektif. Oke. Seperti tadi, surjektif berarti cenderung ke kodomain. Jadi kita lihat cenderung ke kodomain, kita partisi ke situ, dan injektif cenderung ke domain. Ya, ini cuma cara mengingatnya aja gitu ya. Kenapa kita cenderung ke kodomain? Karena surjektif, anggota di kodomain harus punya pasangan. Nah, berapa banyak anggota yang ada di kodomain harus memiliki pasangan. Kan gitu kalau yang di surjektif. Ini misalnya kodomainnya ini. Harus memiliki pasangan. Oleh sebab itu, kalau memiliki pasangan, berarti kalau kita ambil sebarang titik yang ada di kodomain ini, sebarang titik ini, oke, kalau kita misalnya ambil sebarang titik itu, harus ada prapetanya, harus ada kawannya di anggota domain. Nah, maka ambil sebarang titik B, ya, sebarang mau bebas mau titik apa, dinotasikan apa, huruf apa, ya biasanya karena dia kodomain A, domain B, jadi di sini B. Domain A, kodomain B, gitu. Jadi ambil sebarang titik B di kodomain, yang akan ditunjukkan selalu akan ada titik A, anggota yang ada di domain, sehingga nanti transformasi A sama dengan B. Ya, sehingga nanti TA sama dengan B. Oke. Nah, kita misalkan aja B-nya seperti ini bentuknya, X, Y. Ya, kalau mau kalian misalkan B-nya 3X, 5Y terserah. Ya, tapi saya memilih yang lebih gampang itu ya X, Y. Itu tergantung kalian milih apa. Ya, kalau kalian mau milih ini adalah 100X, 100Y ya terserah. Ya, koefisiennya itu bebas. Kalau kalian memilih secara umum AX, BY, ya seperti ini. Jadi titik B-nya itu bisa kalian pilih AX, BY, di mana A dan B-nya itu sebarang bilangan real, mungkin kecuali 0 ya. AX, BY, mungkin 0 nggak ikut, karena kalau misalnya A kali 0 kali X kan jadi nggak ada. Jadi mungkin AX, BY, di mana A dan B-nya sebarang bilangan real, tidak sama dengan 0. Ya, definisinya gitu, yang A dan B-nya. Jadi bebas kalian milihnya gini. Tapi lebih gampang kalau kalian milihnya A-nya 1, B-nya 1, maka tinggal X, Y. Ya, cari yang mudah-mudah, nggak usah cari yang susah. Ya.
Nah, karena kita milihnya ini, karena X dan Y itu bilangan real, maka bentuk ini juga bilangan real. Kenapa kita buat gini? Ya, kenapa kita buat gini? Karena nanti kita langsung ada apa? Langsung ada pandangan. Kenapa? Karena langsung ada pandangan karena nanti petanya itu kan gini. 2X, 3Y. Kan kita harus menunjukkan bahwa ada TA sama TP sama dengan Q. TA sama dengan B. Kita harus menunjukkan ini kan. Sehingga itu tujuan kita kan itu. Kalimatnya ini dan tujuan akhir kita harus TA sama dengan B. Itu tujuan akhir kita. Jadi harus kita cari titik A-nya bentuknya seperti apa sehingga nanti TA itu sama dengan B. Oke. Harus kita cari bentuk titik A itu seperti apa sehingga nanti ketika dipetakan, ketika ditransformasikan akan menghasilkan titik B, yaitu titik X, Y ini. Makanya nanti kita pilihnya yang A-nya itu bentuknya seperti ini, setengah X, sepertiga Y. Oke, maka kita pilih titik A-nya itu setengah X, sepertiga Y. Ya, di sini mungkin kalian agak bingung, di sini kenapa ada V, di sini ada V, dan ini nggak disebutkan V apa. Yang jelas, V yang di sini adalah V yang domain. Oke ya. Karena memang transformasinya dari V ke V definisinya. Jadi kita juga harus lihat ya. Oke, oleh sebab itu kalau kita transformasikan titik A itu berarti kan 2 kali absis, 3 kali ordinat. Berarti 2 kali absisnya itu setengah X, 3 kali sepertiga Y. Dan ini hasilnya adalah X, Y, dan tidak lain X, Y itu adalah titik B itu sendiri. Maka dari sini kita dapatkan TA sama dengan B. Jadi ini dapat ditunjukkan gitu. Oke. Nah, karena TA-nya sama dengan B, karena setiap pengambilan titik B selalu diperoleh titik A yang ini, ya, sehingga TA sama dengan B, maka T itu surjektif. Oke, ini hanya bentuk khususnya aja. Bentuk khususnya seperti ini, ya. Bentuk khususnya gini. Ketika P-nya sama dengan X, Y, maka petanya 2X, 3Y. Sebenarnya ini bisa aja petanya itu AX, BY. Tergantung kita milih A dan B-nya itu siapa, si pembuat soal. Di sini pembuat soal buatnya A-nya 2, B-nya 3. Kalau misalnya petanya itu ke X, negatif Y. Berarti kan A-nya dipilih 1 dan B-nya dipilih negatif 1. Gitu. Jadi ya sama aja, pembuktiannya sama aja. Berarti akan ada X dan negatif Y yang juga bilangan real. Itu ya. Oke. Karena untuk setiap pengambilan titik B, untuk setiap pengambilan yang ada di domain, yang ada di kodomain, akan ada petanya di sini, di domain. Yang akan ada pasangannya di domain, maka transformasi yang diberikan adalah transformasi yang surjektif, padanan yang surjektif. Ya, sekarang kita lihat yang injektifnya. Injektifnya berarti kita langsung berpikir ke yang domain. Oke, seperti tadi juga berarti di domain, kalau misalnya ada 2 titik di domain, titik ini dan titik ini, ya, harus petanya juga harus berbeda. Nah, gitu. Ya. Jadi ketika ada 2 titik berbeda di domain, maka petanya yang ada di kodomain harus berbeda. Kalau sama, berarti dia bukan bijektif. Ya, dia bukan injektif. Oke, berarti ambil 2 titik berbeda, P dan Q,
anggota domain. Nah, V di sini bidang V-nya bidang V yang domain, bukan bidang V yang kodomain. Ya, ambil dua titik berbeda, P dan Q, akan dibuktikan bahwa peta dari masing-masing titik tersebut berbeda juga. Gitu ya. Oke, berdasarkan tadi, untuk membuktikannya kita menggunakan pembuktian yang kontradiksi. Jadi kita misalkan, TP-nya sama dengan TQ. Ya, kita misalkan TP-nya sama dengan TQ. Misalkan titik P-nya adalah X1, Y1, Q-nya adalah X2, Y2. Ya, berarti TP, karena tadi TP sama dengan 2X, 3Y, kalau di sini dikasih indeks seperti ini, berarti TP-nya adalah 2X1, 3Y1. Dan TQ-nya adalah 2X2, 3Y2. Itu ya. Nah, karena TP sama dengan TQ, berdasarkan pengandaian yang di atas, karena sama, maka ini sama dengan ini. 2X1, 3Y1 sama dengan 2X2, 3Y2. Nah, kalau sama, berarti kan 2X1 sama dengan 2X2. 3Y1 sama dengan 3Y2. Ya, 2X1 sama dengan 2X2. Ketika kedua ruas kita cancel 2-nya, maka sisa X1 sama dengan X2. Gitu juga ini, di cancel 3-nya tinggal Y1 sama dengan ini. Nah, karena X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, berarti titik P itu dan titik Q. Nah, hasil yang terakhir ini menunjukkan adanya kontradiksi. Gitu. Makanya disebut dengan pembuktian yang kontradiksi. Kontradiksi dengan apa yang diketahui di atas. Yang diketahui tadi kan bahwa P-nya nggak sama dengan Q. Padahal kita dapatkan P-nya sama dengan Q. Oleh sebab itu terjadi kontradiksi atau bertentangan dengan fakta. Ya, berarti pengandaian yang kita buat tadi, pengandaian bahwa kedua petanya itu sama, itu salah. Haruslah tidak sama. Ya, haruslah nggak sama. Oleh sebab itu, ketika titiknya berbeda, maka petanya juga berbeda. Dan ini berarti sifat injektifnya dapat ditunjukkan. Oke ya. Oleh sebab itu, T itu merupakan fungsi yang surjektif dan fungsi yang injektif. Berarti karena memenuhi dua syarat bijektif, berarti T itu bijektif. Nah, karena bijektif, berarti T itu merupakan transformasi. Jadi gitu. Jadi ke injektif, surjektif terpenuhi, ini ya, misalnya ini injektif ini surjektif, berarti dia itu bijektif. Nah, karena dia itu bijektif, berarti dia itu transformasi. TR singkatnya, gitu ya. Jadi pertama harus kita buktikan dulu injektif surjektifnya, biar kita bisa menunjukkan dia itu injektif surjektif, biar bisa kita menunjukkan dia itu bijektif, dan biar bisa kita juga mengatakan bahwa itu transformasi. Oke ya. Nah, cara kedua juga untuk menunjukkan injektif, kalau kita misalkan, kalau kita kasih faktanya P sama dengan Q. Kalau P sama dengan Q berarti petanya harus sama. Ya, tapi itu sangat jarang dilakukan karena biasanya diambil dua titik yang berbeda, bukan dua titik yang sama. Ya, yang diambil dua titik berbeda. Kalau kalian mau mencoba misalnya dua titiknya sama, ya, bukan berbeda gitu, ya nggak apa-apa juga. Kalau kalian bisa menunjukkan bahwa adanya pertentangan nanti di akhir, it's okay. Ya, tapi biasanya diambil itu dua titik yang berbeda. Oke, itu ya. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung diinterupsi aja.
Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Selidiki apakah suatu fungsi dari R ke R yang memetakan setiap titik X, ke titik X, negatif Y merupakan suatu respons. Oke, ini sama ya. Ini sama dengan contoh 2. Kalau contoh 2 tadi kan 2X. Ya, 2X, 3Y. 3Y. Kalau ini 1X, negatif 1Y. Sama aja. Ya. Pembuktiannya juga ya sama. Nanti berarti tinggal ganti 2-nya supaya menjadi X di sini, maka tinggal ya tetap. Ya, kalau misalnya kita ambil B-nya itu X, Y, maka akan ada X dan Y itu bilangan real, maka 1X juga bilangan real, dan negatif Y juga bilangan real. Nah, tadi kan kita buatnya setengah X karena dikali 2, sepertiga Y karena dikali 3. Supaya bentuknya menghasilkan X, Y. Nah, kalau ini, ya karena ininya X-nya di sini tetap, nggak berubah, perhatikan. Ya kan? Petanya di sini, prapetanya di sini X, dan petanya itu di sini X juga. Nggak terjadi perubahan, tetap gitu. Jadi nggak ada yang kita ubah dari situ. Sedangkan di sini, Y berubah menjadi negatif Y. Oke, berarti supaya negatif Y-nya ini kembali ke Y, ya, supaya negatif Y-nya ini kembali ke Y, harus kita kali negatif 1. Maka akan ada di sini negatif 1Y. Ya. Nah, akibatnya ada titik X, negatif Y, anggota domain R, dan ternyata ketika kita transformasikan TA, kita kan tujuan kita satu kalimat ini, menunjukkan TA sama dengan B. Ya, ketika A-nya itu adalah X, negatif Y, berarti TA sama dengan X, negatif dari negatif Y. Negatif dari si Y ini. Yang negatif dari negatif Y adalah Y. Berarti X, Y tidak lain adalah titik B. Berarti TA sama dengan B. Ini sama aja ya, seperti tadi. Nomor 2. Kalau nomor 2, kita lihat lagi. Ya. Nomor 2, karena dia itu di sini, makanya tadi dibuat di sini A, B ya. Kita bebas mau milih A, B-nya itu siapa kecuali 0. Ya karena di sini X-nya berubah menjadi 2X, Y-nya berubah menjadi 3Y, maka supaya kembali ke bentuk awal, maka 2X-nya dikali setengah. 3Y-nya dikali sepertiga. Oke? Makanya bentuknya gini. Jadi kalau ada misalnya, ini soal-soal ini contoh atau latihan yang dikasih Pak Kosamin. Kalau misalnya ada soal yang kayak gini bentuknya sama atau percis sama, ya, kalian beruntung ada jawabannya. Kalau misalnya beda, di sini ada misalnya berbeda key-nya, ya tinggal ngikuti ini juga, sama aja. Oke ya. Nomor 3 juga sama. Ya, kalau injektifnya berarti kita harus menunjukkan ketika P-key-nya berbeda, TP dan TQ-nya juga berbeda. Ya, seperti tadi. Kalau kita misalkan P-nya itu X1, Y1, maka TP-nya X1, negatif Y1. Dan TQ-nya X2, negatif Y2. Kalau kita andaikan menggunakan kontradiksi, kita kan mau menunjukkan tidak sama. Kita kontradiksi jadi sama gitu. Kalau sama berarti X1, Y1 sama dengan X2, Y2. Dari sini kita akan dapatkan bahwa X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Ya.
Dari hasil ini kita dapatkan hasil akhir bahwa titik P-nya ternyata sama dengan titik Q. Dan ini bertentangan ya dengan apa yang diketahui di atas bahwa P-nya berbeda dengan Q. Oleh sebab itu pengandaiannya salah. Haruslah tidak sama dengan. Nah, ini masih masuk akal ya. Nomor 2, nomor 3. Dan nomor 1 kayaknya masih ada sedikit rancu ya. Oke, sebelum kita lanjut, nomor 4 ada yang mau kalian tanyakan?